Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang routing dan subnetting. Yang pertama adalah pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Route ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Yang kedua adalah fungsi routing. Fungsi routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Yang ketiga adalah jenis-jenis routing. Yang pertama adalah static routing. Static routing adalah jenis routing yang route-nya ditambahkan secara manual ke routing table. Yang kedua adalah default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Route ini dipilih pada proses routing saat tidak ada route atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Ketiga adalah dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis. Route ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau route juga jadi lebih efektif. Selanjutnya adalah cara kerja routing. Cara kerja routing dapat dilakukan oleh sebuah router yang menggunakan routing table. Hal ini bertujuan untuk menentukan jalur mana saja yang bisa dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Selanjutnya adalah pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Selanjutnya adalah fungsi subnetting. Fungsi subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit grup umum, identik, dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Selanjutnya adalah contoh subnetting. Kita akan menggunakan IP address dan subnet mask sebagai berikut. Selanjutnya, jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktal terakhir. Jadi, jumlah subnet adalah 2 × 2 sama dengan 4 subnet. Dan jumlah host per subnet sama dengan 2y kurangi 2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya binary 0 pada 2 oktal terakhir. Jadi jumlah host per subnet
adalah 2 × 14 dikurangi 2 sama dengan 16.382 host. Dan blok subnet sama dengan 256 kurangi 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, dan 192. Sekarang kita akan melihat alamat host dan broadcast yang valid adalah sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.